Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Supiani SPDST MM, calon guru penggerak Angkatan 11 dari STN Bandua Lawas, Kabupaten Kota Baru. Pada modul 1.1, koneksi antar materi, saya ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk pergi kehidupan bersama ialah memerdekaan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat manusia. Bagian dari persatuan rakyat manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Pendidikan sebagai tuntutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan sejatinya ialah sebagai tuntutan di mana murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya. Pendidikan juga harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman, di mana Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri dengan tanpa tetap mengutamakan kearifan lokal sesuai budaya Indonesia. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan terkesan kaku dan tidak memerdekakan. Saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama, saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Pengajaran berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menonton dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Memperhatikan semua aspek pembelajaran, kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, keterbatasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, memilih cara belajar. Adapun strategi yang akan saya terapkan, mengenal dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya.
menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif sehingga memanfaatkan teknologi dalam pengajaran. Merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relawan dengan konteks kebudayaan. Selanjutnya, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya laksanakan dan memperbaiki praktek. Ini dapat kita amati dari kelemahan dan kekuatan. Kemudian, memperbaiki praktik pengajaran sesuai dengan lebih mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada murid. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.